Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Kita harus semangat ya di dalam pembelajaran ini, walaupun kita belajar dari jarak jauh ya lewat media Google Meet. Silahkan Rafandra, siapkan berdoa sebelum kita mulai belajar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih banyak Rafandra sudah memimpin teman-temannya. Ya, Pak. Kemudian sebelum kita masuki pembelajaran, Pak Guru akan cek kehadiran dulu ya. Sudah diisi belum absennya di classroom tadi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak Guru cek ya. Pak Guru lihat dulu ya. Sudah isi. Ya, ternyata sudah ya. Sudah isi ya. Iya. Terima kasih banyak semua. Belajar di sini sekarang. Telah di tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1 ya. Salam PPK ya. Nah, sudah bisa semua ya? Hafal ya? Ya, Pak. Ya. Salam PPK. Cerdas. Luar biasa. Luar biasa. Hebat. Ya. Saya pimpin ya. 1, 2, 3, mulai. Dari Kemudian kita di sini ya, di tujuan pembelajaran ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, ada 6 ya, tujuan pembelajarannya yang dapat kalian saksikan di layar monitornya masing-masing ya. Kemudian kemarin kita sudah belajar di subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 6 ya. Nah, sekarang kita di sini belajar pekerjaan. Putarkan dulu video ya, video yang Pak Guru sudah buat. Kemudian, tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak diantaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu? Ini ya. Ada tidak pendongeng di sekitarmu? Ini ya. Kali ini kamu akan membaca dongeng yang diberikan oleh gurumu. Bacalah dongeng tersebut dengan seksama. Ini ada dongeng ya. Kita lihat, ada juga di buku tematik. Tupai dan ikan gabus judulnya ya. Ini judul dongengnya ya. Tupai dan ikan gabus ini. Dahulu kala, sang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbarui? Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Yang pertama, pohon di hutan, selanjutnya menebang pohon, selanjutnya yang ketiga, kayu diangkut ke kota, dan pengrajin kayu, toko mebel, yang selanjutnya, yang terakhir, beli ya. Kemudian ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan.
Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia penghasil oksigen. Akan tetapi kini pohon-pohonnya semakin berkurang, sering sekali karena kebakaran hutan ya. Perhatikan penampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini ya. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Ini perhatikan ya, ini penampakan hutannya ini Kalimantan. Ya. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan hutan? Nah, ini apa yang harus kita lakukan ya? Untuk menghindari kerusakan hutan. Yang pertama, reboisasi atau menanam kembali hutan yang gundul. Yang kedua, melarang pengobatan hutan secara sewenang-wenang. Jangan menebang pohon seenaknya sendiri ya. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih dalam penebangan pohon. Menebang pohon dipilih yang layak ditebang. Yang keempat, menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan. Siapa yang berani membacakan kembali yang diulasan tadi? Silakan baca. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama. Unsur-unsur intrinsik dongeng ya. Unsur-unsur dari dalam ya. Unsur-unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Di antaranya ada tema, latar, alur, tokoh, penokohan, sudut pandang, dan amanat ya. Nah, ini apa itu tema, Rehana? Tema merupakan suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Nah, ya, ini ada unsur-unsur ekstrinsik dongengnya ya. Yang unsur-unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Di antaranya latar belakang penciptaan adalah kapan karya sastra tersebut diciptakan. Jadi kapan ya. Kapan karya sastra itu diciptakan, latar belakangnya. Kemudian kondisi masyarakatnya bagaimana pada saat karya sastra diciptakan adalah keadaan masyarakat baik itu ekonomi, sosial, budaya, politik pada saat karya sastra diciptakan. Kemudian latar belakang pengarang, ya ini riwayat hidup penulisnya, kondisi psikologis, aliran sastranya apa ya. Kemudian ciri-ciri dongengnya ya. Kemudian ciri-ciri dongeng ya seperti layaknya cerita-cerita yang lain, dongeng punya beberapa ciri membedakannya dengan bentuk cerita yang lain. Di bawah ini merupakan beberapa ciri-ciri dongeng ya. Satu, diceritakan dengan alur yang sederhana. Kemudian peristiwa yang ada di dia kebanyakan fiktif atau khayalan ya. Terus ditulis dengan gaya penceritaan secara lisan, lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa ya, itu ya. Itu yang termasuk ciri-ciri dongeng ya. Kemudian di sini kita ya. Kemudian di sini, Dayu mempunyai teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayah adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Ini cerita Beno. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ya, ayahku membuat meja dan kursi untuk menghasilkan kursi. Awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itu adalah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi ya. Ini ada tadi sudah ada di video pembelajaran, pohon di hutan, menebang hutan. Kemudian ini apa ini? Yang gambar selanjutnya apa ini? Gambar apa ini yang ketiga? Kayu diangkut ke kota. Kayu diangkut ke kota. Kemudian apa lagi tuh? Gambar api dorong kayu. Pengrajin kayu. Kemudian apa lagi tuh? Toko mebel. Toko mebel. Kemudian Pembeli. Ya, pembeli. Jadi kita ini pohon di hutan, menebang pohon, kayu diangkat ke kota, pengrajin kayu, toko mebel, dan pembeli ya. Itu proses-prosesnya ya yang kalian pakai, yang kalian gunakan sekarang. Itu ada kursi, ada meja di rumah kalian ya. Pekerjaan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang, contohnya petani, peternak, jahit, dan kayu. Kemudian pekerjaan yang menghasilkan jasa ya, dokter, supir, guru, polisi, tukang cukur ya. Ada di sekitar kalian? Petani ada di sekitar kalian? Ada. Peternak ada?
pernah ya. Penjahit ada? Penjahit? Ada. Ya, tukang kayu ada di sekitar kalian, rumah kalian ada ya. Kemudian ini pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ada kalian pernah lihat dokter? Dokter pernah lihat? Ada. Ya, supir. Ya, di sini tahun 1950 ya, di sini sampai tahun 2020. Lihat kenampakan hutannya ya. Ini sudah mulai berkurang ya, sudah mulai, itu tanda-tanda putihnya berarti sudah mulai berkurang pohon-pohonnya ya. Kemudian di sini dampak manfaatan sumber daya alam tidak terkontrol. Yang pertama apa ini? Kalian pernah lihat Hutan menjadi gundul, tanah, apalagi bahan tambang bahan tambang habis, ekosistem kan kata menjadi kering. air, sumber yang daya terakhir, alam akan cepat habis. Ya, sumber daya alam akan cepat habis. Lihat ini ya dampaknya ya, kalau kita tidak pergunakan atau kita menebang hutan sembarangan, jadi tanah longsor, hutan jadi banjir, ini contohnya ya. Kemudian di sini upaya pelestarian sumber daya alam ya. Ini upaya pelestarian sumber daya alam. Yang satu, penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, membuat teras miring pada lahan miring. Yang keempat, menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperoleh seperti mematikan listrik, dan tidak akan mendaur ulang barang-barang bekas, pengolahan sampah dengan baik ya. Ini ya yang tadi kalian sudah pelajari ya. Sekarang adakah pertanyaan yang sudah Pak Guru sampaikan? Saya, Oh Pak. ya silakan. Ya silakan Rehana. Pekerjaan apa yang menghasilkan barang dan jasa? Oh iya ya, pekerjaan apa yang menghasilkan barang dan jasa ya? Apa saja sih yang menjadi pekerjaan itu? Apa saja? Ini yang tadi ada di materi ya. Jadi pekerjaan yang menghasilkan barang itu seperti petani, peternak, penjahit, tukang kayu ya. Kemudian pekerjaan yang menghasilkan jasa itu dokter, supir, guru, polisi, tukang cukur. Nah, Rehana ada di sekitar rumahnya ada petani tidak di sekitar rumahnya? Ada, Pak. Ada. Kalau pekerjaan orang tuanya apa Rehana? Wira swasta. Wira swasta, ya. Kalau Perdi, pekerjaan orang tuanya apa Perdi? PNS, Pak. Ada lagi pertanyaan? Selain Rehana? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Oh iya. Sekarang kalau tidak ada, silahkan buka Google Classroom-nya. Ya. Buka Google Classroom-nya. Google Classroom, silahkan kerjakan LKPD yang Pak Guru sudah sediakan. Pak Guru beri waktu 5 menit saja ya. Ada itu LKPD sudah tersedia di. Yang mana, Pak? Ya, yang mana, itu Pak? yang ada di sini. Lihat KPD ini, lihat di layar. Kan ya. Ya, ya. Ya. Sudah ada. Nanti di akhir pembelajaran ada soal evaluasi ya. Ada soal evaluasi yang Pak Guru sudah tampilkan di Classroom ya, di LMS Classroom. Kalian tinggal klik, kemudian kalian baca apa perintahnya di situ. Selanjutnya itu di pembelajaran 2 masih tema yang sama ya. Di pembelajaran masih tema 3, pembelajaran 2 ya masih tema yang sama. Tetap semangat, tetap jaga kondisinya ya, tetap semangat walaupun kita belajar melalui virtual ya. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai apa? Masker ya, tetap sehat. Kita akhiri. Silakan Rafandra, siapkan berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih banyak Rafandra ya. Terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri dari saya. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa besok.
pertemuan selanjutnya masih di tema yang sama ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.